Di suatu malam yang sunyi, semua makhluk terlelap dalam tidurnya. Tetapi seekor burung masih sibuk membersihkan sarangnya. Apa yang membuat burung ini masih terjaga? Mengapa ia membersihkan sarangnya? Apakah karena ia cemas akan hari esok? Ataukah ada sesuatu yang mengganggunya untuk tidur, sehingga ia membersihkan kamarnya? Sementara itu, di suatu perumahan yang sunyi, semua orang terlelap dalam mimpi. Mimpi yang mereka sukai. Salah satu dari sekian banyak orang, hanya Aldo lah yang tidak suka akan kehadiran mimpi. Di malam yang suram, mimpi buruk selalu menghampiri. Aldo adalah anak yang malas membersihkan kamarnya, sehingga di malam hari, tamu tak diundang pun datang. Astagfirullah. Hah? Apaan tuh? Perasaan ada yang lompat ke muka aku deh. Mungkin cuma mimpi. Ketika Aldo pulas tertidur, tiba-tiba ia bermimpi dirinya menyusut menjadi kecil. Astagfirullah. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu, ia berhadapan dengan monster yang memiliki antena di kepalanya. Aldo pun melongo ketakutan saat monster tersebut memperhatikannya. Sejenis makhluk apakah kau? Mengapa tubuhmu besar sekali? Bodohnya, aku gajah, seperti yang kau lihat. Kemarilah nak, aku akan memakanmu. Astagfirullah. Kamu pikir aku manusia apa? Aku merasa terlecehkan. Tidak mau. Aldo ketakutan dan berlari meninggalkan tempat tadi, sehingga makhluk tersebut tidak terlihat lagi. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah atas karunia-Nya. Makhluk itu tidak mengikutiku lagi. Alhamdulillah. Aldo bersembunyi di balik batu. Napasnya masih tersengal. Namun, suara aneh mengganggu ketenangannya. Aldo penasaran, dan ketika ia melihat ke belakang, ternyata ada makhluk yang lebih menyeramkan. Lalu, Aldo pun kembali berlari menyelamatkan diri. Halo anak manis, ayo sini, masuk dan main sama Om. Hahaha. Ih, takut banget loh. TBL. Aldo bernapas lega ketika ia sampai di perkampungan. Apalagi makhluk-makhluk tadi tidak mengikutinya. Namun, Aldo bingung dan tak tahu berada di mana. Rumah-rumah penduduk seperti bantal yang rusak. Rumah itu pun tak berpenghuni. Aku di mana? Tempat apa ini? Lalu muncul dua prajurit. Aldo pun ketakutan dan tak tahu harus bersembunyi di mana lagi. Apalagi itu? Aku harus bersembunyi di mana? Mengapa mereka tampak seperti prajurit? Sebenarnya aku berada di mana? Mama, aku takut. Hei, siapa kamu? Jangan lari! Kemudian Aldo ditangkap dengan kedua prajurit tersebut dan diseret ke istana. Lepaskan aku. Penyusup harus ditangkap. Hahaha. Aldo tiba di dalam istana dan langsung dibawa ke depan singgasana. Muncul wajah yang baru pertama kali Aldo lihat. Itu adalah Raja Kasur. Raja Kasur itu berdiri di hadapan Aldo. Kau harus bertanggung jawab atas ulahmu. Aldo takut dan kebingungan. Apa? Memang apa yang sudah kuperbuat sehingga aku harus bertanggung jawab? Kemarilah, akan kutunjukkan. Raja Kasur berjalan dan diikuti oleh Aldo di belakangnya. Ternyata Raja Kasur mengajak Aldo ke atas menara.
Dari ketinggian itu terlihat makhluk-makhluk yang Aldo lihat pertama kali saat terjebak di tempat aneh ini. Lihat, itu adalah monster yang kau ciptakan sendiri. Ada simut, makhluk berantena yang gigitannya menyakitkan. Ada Ratatouille, si tikus pemimpin di antara makhluk itu. Legenda berkata, ia selalu datang dari sur yang kotor dan menghantui rumah-rumah dengan kekotorannya. Cicit cit. Kek. Ada Momo, si monster yang bisa membuat manusia gatal. Dia bisa membuatmu gatal di kulit dan bahkan di kulit kepala. Sangat menyakitkan dan membuat resah. Dan yang terakhir, ada Pam-Pam. Legenda berkata ia meminum darah untuk hidup. Ia bagai vampir yang haus darah. Obrolan Aldo dan Raja Kasur tentang cara membasmi para monster itu. Wahai Aldo, kasurmu adalah sarang para monster itu. Lalu apa yang harus aku perbuat? Kau harus membasmi para monster itu. Raja Kasur mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yaitu berupa botol berisi air. Kau bisa membasmi para monster itu menggunakan air ini. Aku? Ya, tentu saja kau. Cukup dengan menyiramkan air ini kepada para monster itu. Mengapa harus aku? Aku tak mau, aku takut. Hei, proses dewasa adalah ketika kau dapat mengatasi ketakutanmu. Untuk menjadi dewasa adalah untuk menjadi kuat. Dan kekuatan itu muncul ketika kamu kontras dengan ketakutanmu. Tapi bahkan seekor singa pemberani pun memiliki ketakutan di hatinya. Tapi dia terus melawan rasa takutnya itu. Tidakkah kau ingin menjadi seperti seekor singa yang pemberani? Aku mengerti. Akan kulakukan meskipun aku takut. Anak yang baik. Aldo berhadapan dengan para monster. Ketakutan menyelimutinya. Tetapi Aldo tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Raja Kasur. Mau apa kau, anak jorok? Aku suka kasurmu. Aku suka darahmu. Di kamarmu banyak sesuatu yang manis. Bungkam mulutmu. Akan kutikam kau seperti bungkam yang menikam. Aldo menyiram para monster dengan air. Ketika bom nuklir diledakkan, sedetik kemudian muncul ledakan dan ternyata air yang Aldo lempar adalah bom nuklir. Para monster itu hilang dan langsung menjadi abu. Dengan wajah pucat pasi, Aldo kembali ke hadapan Raja Kasur. Kau berhasil, anak kecil. Selanjutnya, apa Raja Kasur? Kau ingin kembali ke kamarmu? Iya, tentu saja. Tetapi ada satu syarat. Apa itu? Kau harus selalu membersihkan kasurmu dan kamarmu setiap waktu. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan pegang janjimu, Aldo. Sekarang, tutup matamu. Menuruti perkataan Raja Kasur lagi, Aldo menutup matanya. Tutup matamu dengan rapat. Dan bayangkan kamu dan kamarmu menjadi bersih. Sedetik kemudian, Aldo sudah berada di kamarnya yang berantakan. Aldo menyadari bahwa itu adalah mimpi. Tetapi Aldo menepati janjinya. Kini, Aldo sering membersihkan kasur dan kamarnya, sehingga kamarnya wangi, bersih dari kotoran, dan tidak ada serangga yang mengganggu lagi. Wah, segarnya. Tidak lagi deh aku berbuat jorok-jorok. Mungkin. Hahaha. Memang seharusnya aku sering-sering membersihkan kamar. Lalu semenjak itu,
Aldo tidak pernah mengalami mimpi buruk yang sama tentang monster-monster itu. Aldo pun bahagia. Halo adik-adik, jadi itulah tadi cerita fantasi. Apa sih Kak cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita yang menggambarkan sesuatu yang tidak nyata. Dalam pengertian lain, cerita fantasi adalah suatu cerita yang memuat khayalan, imajinasi, dan cerita rekaan. Oh, jadi begitu ya Bu. Kalau yang tadi itu termasuk cerita apa Bu? Cerita fantasi ya Bu. Kak, cerita fantasi itu ada unsur-unsurnya nggak sih? Kita masuk ke unsur cerita fantasi. Ada yang mau ditanyakan tentang unsur cerita fantasi? Apa aja sih Kak unsur cerita fantasi itu? Cerita fantasi itu punya unsur seperti bersifat absurd dan surrealis. Artinya, cerita fantasi menampilkan suatu keanehan di luar nalar. Seperti tadi Aldo yang berada atau pergi ke alam mimpi, dan itu cukup absurd dan surrealis. Artinya ceritanya tidak sesuai dengan realita. Kemudian ada yang bersifat fiksi, ceritanya tidak relevan dengan kejadian yang nyata. Nah, ini masih ya, kayak fiksi itu artinya sesuatu yang tidak nyata, jadi tidak sesuai dengan kehidupan nyata, tidak relate lah. Kemudian nomor 3, menggunakan berbagai latar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Misalnya latarnya berada pada ruang mimpi, itu tidak dibatasi dan bebas gitu ya. Selanjutnya ada struktur cerita fantasi. Apa aja sih Kak struktur cerita fantasi itu? Yang pertama ada orientasi. Pada orientasi, biasanya penulis mengenalkan tokoh-tokoh, menjelaskan tempat peristiwa, serta menggambarkan kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Struktur yang kedua adalah konflik. Nah, pada bagian konflik, biasanya kamu akan menemukan berbagai permasalahan. Struktur ketiga adalah resolusi. Pada bagian ini menampilkan penyelesaian setiap masalah yang disuguhkan kepada pembaca atau penonton di bagian konflik tadi. Dan yang keempat adalah koda, yaitu akhir dari sebuah cerita fantasi. Oke adik-adik, jadi itulah tadi pengertian dari cerita fantasi. Apa aja sih strukturnya, pengertiannya, dan unsur-unsur dari cerita fantasi tersebut. Gimana, sekarang udah ngerti kan apa itu cerita fantasi? Seperti yang kalian tonton tadi, itu merupakan cerita fantasi.